Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Auliana Dia Wilujeng, salah satu staf pengajar di Politeknik Negeri Madura, jurusan Rekayasa Mesin dan Industri pada program studi D3 Teknik Mesin Alat Berat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang biasa dikenal dengan PDD UKT PT. Adapun mata kuliah yang biasa saya ampu, diantaranya yang pertama ada gambar teknik, selain itu ada mekanika mesin diesel, pemesinan, mekanika teknik, dan elemen mesin. Sebelum saya menampilkan video pembelajaran, kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah mekanika mesin diesel. Mata kuliah ini tentunya mendukung visi keilmuan program studi yang tentunya linear dengan visi perguruan tinggi, yaitu menjadi politeknik unggul di bidang teknologi kemaritiman dan berdaya saing internasional. Kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah mekanika mesin diesel berlangsung menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yaitu kegiatan saya selaku dosen dalam menyampaikan materi kuliah dan penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai. Interaksi bersama mahasiswa seperti diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, tanya jawab, dan lain sebagainya. Sedangkan asesmen merupakan sistem penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini yang terdiri dari 4 komponen penilaian. Pada mata kuliah mekanika mesin diesel dengan kode mata kuliah AB 1952212 memiliki bobot SKS 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktik. Mata kuliah mekanika mesin diesel ini didapatkan mahasiswa pada tahun pertama, yaitu pada semester 2, dengan jumlah pertemuan perkuliahan sebanyak 14 tatap muka perkuliahan dan 2 pertemuan evaluasi, yaitu UTS dan UAS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, yaitu mata kuliah mekanika mesin diesel merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang komponen dan fungsinya serta sistem-sistem yang ada di mesin diesel. Adapun 4 sistem dasar yang dipelajari di mata kuliah ini, yang pertama sistem udara masuk dan keluar, sistem bahan bakar, sistem pendinginan, dan sistem pelumasan. Selain keempat sistem dasar ini, mata kuliah ini juga akan diperkuat dengan praktikum tentang perhitungan konsumsi bahan bakar. Sedangkan untuk mengikuti perkembangan zaman, mata kuliah ini juga akan membahas tentang common rail diesel injection. Terkait capaian pembelajaran lulusan, terdapat 4 CPL yang diterapkan di mata kuliah ini. Yang pertama, menguasai konsep teoritis secara umum sains alam, prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem, proses, produk, maupun komponen. CPL kedua, mampu melakukan pengujian, penyetelan, dan menganalisa pada sistem alat berat berdasarkan servis literatur. Yang ketiga, mampu melakukan proses lepas pasang komponen alat berat sesuai dengan servis literatur dan memperhatikan K3L. Serta yang CPL keempat, terakhir, yaitu mampu melakukan proses bongkar rakit komponen alat berat sesuai dengan servis literatur dan memperhatikan K3L. Sedangkan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu menyebutkan komponen-komponen mesin diesel serta fungsinya dengan tanggung jawab baik secara mandiri maupun berkelompok. Sedangkan CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melepas, memasang, menyetel, dan membuat laporan praktikum dari sistem permesinan mesin diesel dengan benar dan sesuai K3L secara mandiri maupun berkelompok. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa mampu menyebutkan komponen-komponen common rail diesel injection
dan fungsinya dengan tanggung jawab baik secara mandiri maupun berkelompok. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan selama 1 semester ke depan, yang pertama, mahasiswa akan dibekali dengan basic engine. Pada pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang sistem udara masuk dan udara keluar dan praktikumnya. Pada minggu keempat dan kelima, mahasiswa akan mendapatkan materi tentang sistem bahan bakar. Pada minggu keenam dan ketujuh, materinya adalah sistem pendinginan dan praktikum. Sedangkan pada minggu ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Sedangkan minggu ke-9 dan ke-10, mahasiswa akan dibekali dengan kajian sistem pelumasan serta praktikumnya. Sedangkan minggu ke-11 dan ke-12, mahasiswa akan diberikan bekal untuk melakukan penyetelan celah katup dan praktikumnya. Materi ini berkaitan dengan minggu ke-13 dan ke-14, mahasiswa akan dibekali dengan bagaimana perhitungan konsumsi bahan bakar, perhitungan daya, perhitungan spesifik fuel consumption, serta air fuel ratio, dan praktikumnya. Sedangkan minggu ke-15, mahasiswa akan dibekali teori tentang common rail diesel injection. Serta yang terakhir, pada minggu ke-16 akan dilaksanakan evaluasi atau ujian akhir semester. Adapun referensi yang menunjang mata kuliah ini sebagai berikut. Untuk buku utama yang kami gunakan adalah shop manual dari mesin Mitsubishi Chanter 110 PS dan The Motor Vehicle yang dikarang oleh Garrett, Newton, dan Stead pada tahun 2001. Mahasiswa tentunya dapat mengakses seluruh buku ini, buku referensi ini, di perpustakaan Volterra. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan di mata kuliah ini, yang pertama ada discovery learning, kemudian ada ceramah interaktif. Ceramah interaktif ini saya selaku dosen memberikan materi di depan, kemudian mahasiswa biasanya tanya jawab dan seterusnya. Kemudian metode pembelajaran lainnya berupa studi kasus. Yang kami lakukan adalah bedah artikel ilmiah, kemudian studi kasus langsung ke alat berupa praktikum. Metode pembelajaran lainnya berupa diskusi kelompok, tanya jawab, maupun kuis. Kuis ini kami gunakan sebagai tolak ukur sejauh mana atau sedalam apa mahasiswa dapat menerima materi pada hari itu. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah tatap muka langsung secara offline atau luring di kelas. Kemudian selain itu ada media pembelajaran berupa LMS, Learning Management System, di elearning.polterra.ac.id. LMS ini tentunya mempermudah baik bagi dosen maupun mahasiswa dalam mengakses materi maupun pengumpulan tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Selain itu ada aplikasi pendukung lainnya berupa Quizzes dan YouTube. Setelah itu saya juga menyediakan grup WhatsApp untuk berdiskusi secara daring antara mahasiswa dengan dosen. Metode pembelajaran di sini tentunya juga sangat mendukung SCL, Student Center Learning, di mana pusat pembelajaran ada di mahasiswa, sedangkan dosen hanya bertindak sebagai fasilitator. Untuk sistem penilaian, terdapat 4 sistem penilaian. Maksud kami terdapat 4 komponen penilaian, yaitu nilai harian 1, nilai harian 2, UTS, dan UAS. Nilai harian 1 meliputi kehadiran dan sikap dari minggu ke-1 hingga 7 dan minggu ke-9 hingga 15. Untuk NH2 atau nilai harian 2 meliputi laporan resmi praktikum, presentasi, tugas, baik tugas individu maupun kelompok, dan kuis. Laporan resmi praktikum mendapatkan bobot sebesar 40%, di mana dilaksanakan pada minggu ketiga,
minggu ke-6, minggu ke-10, 12, dan 14. Sedangkan presentasi kelompok bobotnya sebesar 25% dilaksanakan pada minggu ke-5, minggu ke-9, dan minggu ke-15. Presentasi kelompok ini yang dipresentasikan adalah hasil praktikum. Kemudian terdapat tugas individu sebesar 35% yang akan dilaksanakan di minggu pertama dan minggu ke-13. Sehingga nilai akhir dari mata kuliah ini didapat dari 10% NH1 ditambah 20% NH2, 30% UTS, dan 40% UAS. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang rancangan pembelajaran semester pada mata kuliah Mekanika Mesin Diesel. Selanjutnya saya akan membagikan kegiatan proses belajar mengajar pada mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Pagi. Alhamdulillah. Oke, kita sekarang masuk di minggu ke-13 ya. Minggu lalu kita sudah praktikum tentang apa? Penyetelan katup. Minggu sebelumnya juga sudah saya sampaikan materi tentang penyetelan katup. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konsumsi bahan bakar. Apa Bu hubungannya konsumsi bahan bakar dengan celah katup? Nanti kita bahas di materi hari ini. Oke, sebelum saya mulai pembahasan tentang materi konsumsi bahan bakar, saya akan sampaikan beberapa hal penting. Yang pertama adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau yang biasa kita sebut dengan CPMK merupakan target akhir ketika teman-teman di sini sudah selesai atau lulus dari mata kuliah Mekanika Mesin Diesel. Jadi apa sih yang diharapkan oleh jurusan, apa yang diharapkan oleh institusi ketika kalian sudah lulus dari mata kuliah ini. Yang kedua adalah referensi. Jadi buku yang kita gunakan apa saja, kemudian sistem penilaian, kemudian masuk ke materi. Dari pendahuluan, perhitungan BHP, perhitungan FC, dan yang terakhir adalah perhitungan SFC. Baik, saya mulai. Yang pertama adalah CPMK. CPMK, jadi teman-teman setelah lulus dari mata kuliah ini, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan cara kerja dan sistem-sistem yang ada di mesin diesel. Pertemuan pertama kita sudah bahas ya cara kerja mesin diesel, sistem pendingin, sistem bahan bakar, sistem air udara masuk dan udara keluar, dan sebagainya. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan komponen mesin diesel dan fungsinya. Ini juga sudah kita jelaskan di pertemuan awal-awal sebelum UTS dulu. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu meniru kegiatan bongkar pasang dari komponen-komponen mesin diesel. Nah, ini praktikumnya ya. Jadi teman-teman diharapkan mampu mahir bongkar pasang. Apa indikatornya teman-teman sudah melampaui CPMK ini? Yang pertama, ketepatan pengaturan ukuran celah katup. Jadi sudah tepat atau tidaknya ukuran celah katup yang teman-teman setel. Kedua adalah ketepatan dalam menghitung daya konsumsi bahan bakar spesifik atau SFC. Dan yang terakhir adalah rasio udara dan bahan bakar secara teoritis. Baik, adapun buku referensi yang kita gunakan, yang utama adalah shop manual book dari mesin Mitsubishi Canter 110 PS. Teman-teman, soft file-nya sudah pernah saya bagikan ya. Untuk hard file-nya, teman-teman bisa ke Pak Septian atau Pak Noval untuk lihat ya. Ini tidak bisa diperbanyak karena hanya ada satu. Kemudian selain shop manual, ada buku teori tentang mesin diesel dari mesin kapal. Ini saya sudah pinjam dari Perpus, jadi teman-teman bisa cek di Perpustakaan Poltera ya. Oke, mungkin itu dua buku inti, dua referensi yang kita gunakan selama perkuliahan. Baik, selanjutnya saya masuk ke sistem penilaian. Sistem penilaian ada 4. Yang pertama ada UTS, yang kedua UAS, yang ketiga tugas,
Dan yang terakhir adalah kehadiran dan sikap absen, begitu ya. Adapun persentasenya 30% UTS, 40% UAS, 20% tugas, dan 10% kehadiran. Untuk rinci dari tugas-tugas, teman-teman kan kemarin sudah praktikum ya, sudah mengumpulkan beberapa laporan resmi praktikum. Jadi nilai tugas itu didapatkan dari yang pertama laporan resmi praktikum, kedua presentasi kelompok, yang ketiga ada tugas individu. Jadi nanti karena sekarang minggu ke-13, jadi hari ini nanti teman-teman dapat tugas individu. Minggu depan kita praktikum konsumsi bahan bakar, minggu depannya lagi baru presentasi. Begitu ya? Nah, kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin merefresh ingatan teman-teman semua. Ini adalah gambar valve train ya. Celah katupnya yang ini. Nah, saya ingin merefresh dulu. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan valve clearance adjusting? Ada yang tahu mungkin? Ya, silakan Rama. Yaitu proses penyetelan jarak antara rocker arm dan valve spring. Iya, betul. Sebenarnya ini ya, valve clearance itu kan jarak antara rocker arm bukan dengan spring ya, tapi dengan valve-nya. Sebenarnya yang ditekan itu adalah valve-nya. Spring ini berfungsi untuk mengembalikan valve ketika sudah ditekan. Seperti itu. Jadi benar tapi sedikit saya benarkan ya, masih ada kelirunya sedikit. Oke. Yang kedua mungkin ada yang tahu tujuan kenapa kita perlu ada kegiatan penyetelan celah katup. Oh ya, silakan Pak Firman. Tujuannya ialah memperpanjang umur mesin, menjaga performa mesin, menjaga kebisingan rangkaian katup. Ya, banyak hal ya. Jadi ini tuh bisa merembet ke penyakit-penyakit mesin diesel lainnya. Yang disebutkan itu temannya sudah benar. Yang terakhir itu yang sering terjadi adalah knocking. Jadi biar nggak bising suaranya kalau terlalu longgar atau terlalu rapat. Kalau terlalu rapat biasanya sulit starter. Seperti itu. Yang terakhir, bagaimana langkah melakukan penyetelan? Ada yang mau nyoba? Ya, silakan Faisal. Pertama-tama itu membuka cover Cylinder head. Yang kedua itu memutar puli dragset agar untuk menemukan top 1 dan top 4. Oke. Dikompresi ya, top 1 atau top 4. Terus yang terakhir mungkin? Terus yang terakhir itu mengendorkan baut yang dari rocker arm itu untuk menentukan celah katup dengan rocker arm. Ya, intinya adalah nyetel baut di sini ya. Ada mur baut di sini buat nyetel seberapa kenceng atau seberapa nekuk rocker arm ini sehingga bisa ngukur atau sehingga bisa ngatur celah antara rocker arm dengan valve. Gitu ya. Itu langkah-langkahnya. Intinya adalah harus ditopkan atau harus ada di langkah kompresi. Baik di top 1 atau top 4. Top 1 atau top 4 itu ada di mesin Mitsubishi ya. Kalau 1 silinder mesin Yanmar ya sudah ditopkan aja sampai katupnya bisa gerak, goyang ya. Oke. Nah, kita masuk ke materi. Kenapa sih kita penting untuk melakukan penyetelan celah katup? Yang pertama, untuk memastikan timing yang tepat. Jadi ketika kita menyetel katup dengan benar, itu bisa katup terbuka dan tertutup dengan timing yang tepat. Apa akibatnya? Bisa salah satunya tadi yang disebutkan Firman, terlambat tertutup atau terlambat terbuka. Bisa knocking dan sebagainya. Nah, kita masuk ke perhitungan
BHP. BHP itu brake horsepower. Intinya adalah daya keluaran dari engine, dari mesin. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi engine, katup itu kan ada di engine ya. Engine keluarannya adalah putaran engine. Nah, putaran engine itu digerakkan untuk menggerakkan komponen setelah engine. Apa komponen setelah engine? Banyak sekali ya. Kadang dipakai juga muter yang komponen-komponen yang ada di engine sendiri, pompa dan sebagainya. Nah, ini rumus BHP. BHP adalah Z kali PE. Saya tulis ulang. BHP adalah Z kali PE kali A kali S kali N dibagi C. Di mana Z adalah jumlah silinder. Kemudian PE adalah tekanan di dalam ruang bakar. Kemudian A adalah luas silinder. Rumus luas silinder apa? Yang tahu? Ya, silakan Makbul. Luas silinder itu pi d kuadrat per 4. Ya, pi d kuadrat per 4. Oke, jangan lupa loh ya. Oke, kemudian S adalah panjang langkah atau stroke. Panjang langkah piston ya. N adalah putaran, RPS. C adalah konstanta. Konstanta itu bernilai 1 jika mesinnya atau engine-nya 2 tak. Bernilai 2 jika engine-nya sistemnya adalah 4 tak. Mitsubishi berapa tak? 4. Berarti C-nya adalah 2. Oke. Itu ya. Ini saya sudah catatkan. Kemudian BHP adalah outputnya sendiri. Oke, selanjutnya kita bahas tentang perhitungan fuel consumption. Adalah jumlah bahan bakar yang digunakan oleh mesin atau kendaraan untuk menempuh jarak tertentu. Satuannya adalah kilogram per jam. Rumusnya adalah massa bahan bakar dibagi dengan waktu operasi. Jadi waktu operasi ini adalah waktu yang dihabiskan untuk untuk menghabiskan berapa mili bahan bakar. Seperti itu ya kalau kita praktikum. Kemudian ada specific fuel consumption atau SFC. SFC ini adalah ukuran efisiensi dari bahan bakar dari suatu mesin dan biasanya dinyatakan dalam gram per kilowatt jam. Atau kalau kita biasanya kilogram per kWh. Jadi rumusnya adalah ini ya, FC. FC didapat dari slide sebelumnya tadi. FC adalah fuel consumption yang tadi. Kemudian dibagi dengan BHP, materi yang sebelumnya lagi. Seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman dapat BHP dan dapat FC, otomatis kita bisa dapat SFC. Satuannya apa? Sekali lagi adalah kilogram per kWh. Ya. Nah, ini ada studi kasus. Ada spek mesin Yanmar TF170 dengan spek bornya 78 mili, stroke-nya 80 mili, tekanan efektif mesin 600.000 Pascal, cycle-nya 4 langkah, artinya 4 tak ya. Jumlah silindernya 1 dan dioperasikan pada putaran 1600 rpm. Hitung daya keluaran engine dalam kilowatt. Ya, nomor 1 dulu. Silakan teman-teman coba di catatannya. Nanti saya panggil ke depan satu untuk mengerjakan. Kemudian PE-nya sudah ketahuan ada 600.000 Pascal. A-nya dicari, Z-nya berapa? Z adalah jumlah silinder. Z-nya berapa kalau dalam hal ini? 1. S stroke berapa stroke-nya? 80 ya. N putaran 1600 rpm, tapi diubah ke rps. Ada yang tahu caranya? Ngerubah dari rpm ke rps? Ya, silakan. 1600 itu dibagi 60 itu. Ya. 1 menit sama dengan 1 menit. Iya, betul. Jadi kalau mau ngubah RPM itu ya 1600 RPM
itu sama dengan 1600 dibagi 60 RPS. Berapa ini 1600 dibagi 60? Itu ya, titik-titik RPS. Seperti itu. Mungkin ada yang sudah nomor 1? Boleh kalkulatornya dibawa ke depan. Dio sudah? Coba, silakan. Terima kasih sudah maju mewakili teman-temannya. Baik, tadi sudah saya koreksi yang BHP sudah sesuai. Kemudian yang FC kita lihat bersama-sama. FC diketahui volumenya 0,01 liter, waktunya adalah 2 menit 54 detik, dijadikan jam adalah 0,048 jam. Kemudian Rho bahan bakar 0,832 kg per liter. Nah, sebelum mencari FC kita perlu tahu dulu massa. Kalau teman-teman ingat dulu ada rumus waktu SMA ya, Rho sama dengan massa kalikan dibagi volume. Jadi kalau mau cari massa adalah Rho kalikan volume. Oke, udah benar, volume kalikan Rho. Volumenya adalah ini, Rho-nya adalah 0,832. Oke, FC didapat massa dibagi waktu. Massanya sudah sesuai. Waktunya adalah yang ini. Oke, didapat sekian 0,173 kg per jam. Sedangkan SFC-nya adalah FC dibagi BHP. FC-nya ini, BHP-nya di sana K3 kWh. Jadi didapat hasil 0,0577 kg per kWh. Nah, oke. Ada yang mau didiskusikan terkait hal ini, terkait soal ini? Ada yang kurang paham tentang cara mengerjakan? Paham semua? Paham. Oke. Oke, kalau sudah paham mungkin kita lanjutkan tugas mandiri, teman-teman. Nah, ini tugas individu ya, dikumpulkan minggu depan. Silakan kalau mau dicatat dulu. Jadi spek mesin Mitsubishi Canter 110, bornya atau diameter silindernya adalah 104 mm, kemudian stroke atau langkah 115 mm, tekanan efektifnya masih sama 600.000 Pascal, cycle-nya 4 tak, jumlah silindernya 4. Dioperasikan pada putaran 1900 RPM. Sama pertanyaannya, hitung daya seperti itu dan FC serta SFC. Di sini bedanya adalah jumlah bahan bakar dan waktunya, ya. Silakan dicatat terlebih dahulu. Kalau sudah, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Ada? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ke quiz. Teman-teman silakan masuk ke joinmyquiz.com dengan memasukkan kode 609838. Silakan. Sudah masuk semua ya? Coba kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Enjoy. Ya, 68%. Oke, kita akhiri. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke. Selamat kepada Dwi Juniarta, Febrian, dan Makbul. Oke. Gimana kuisnya? Sulit? Gampang? Gampang ya. Teori gak ada hitungannya. Hitungannya kita ketemu di UAS. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Apakah ada yang perlu didiskusikan terkait materi hari ini? Oke, jika tidak ada, mungkin kuliah bisa saya akhiri. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.